Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga selalu sehat dan berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan belajar materi pelajaran kelas 4, pelajaran kedua tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah setelah kalian menyimak video ini, maka diharapkan kalian dapat memahami makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat memahami cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan kalian juga mengetahui contoh perilaku yang menunjukkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, tahukah kalian apa itu iman? Iman menurut bahasa artinya adalah percaya atau yakin. Adapun iman menurut istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qaulum bil lisani wa amalu bil arkan. Artinya, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Anak-anak sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Islam mengajarkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita bahwa rukun iman itu ada 6, yakni iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah hanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana pengertian iman tadi, bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti membenarkan dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan di dunia nyata. Jadi intinya adalah bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Kemudian diucapkan dengan lisan melalui syahadat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan dibuktikan dengan amal perbuatan di dunia nyata. yakni kita melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu merupakan pengertian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalilnya apa iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalilnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhan itu yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Anak-anak sekalian, bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Cara mengenal Allah Subhanahu wa taala kita bisa melalui berbagai banyak hal. Antaranya, kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tentu ada yang menciptakannya. Benda-benda misalnya seperti kursi, rumah, bola, mobil, pensil, buku, dan sebagainya pasti ada yang membuat atau yang menciptakannya. Nah, benda-benda tersebut diciptakan oleh manusia.
itu benda-benda yang ada di sekitar kita yang biasa kita pergunakan. Jika kita lebih jauh lagi melihat, ada yang namanya matahari, bulan, tanah, bintang, udara, air, awan, hewan, manusia, batu, planet, dan lainnya. Itu adalah ciptaan Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tiada sekutu baginya. Nah, anak-anak sekalian, segala sesuatu yang ada di dunia ini disebut dengan makhluk atau yang diciptakan, dan yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut sebagai Khalik atau Sang Maha Pencipta. Bahkan benda-benda yang diciptakan manusia tadi pada hakikatnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kursi kayu merupakan ciptaan manusia, namun kayunya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pada hakikatnya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita juga bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam dan berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, di dalam Al-Quran banyak dijelaskan tentang Tuhan yang harus kita sembah. Tiada Tuhan selain Dia dan tiada yang menyerupainya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Yang selanjutnya, mengenal Allah bisa juga melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti keagungannya, kata Asmaul Husna diambil dari ayat Al-Quran surah Toha ayat ke-8, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan melainkan Dia memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Asmaul Husna hanya pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta beserta segala isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ada 99 Asmaul Husna, dan kita dianjurkan untuk berdoa dengan menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Maka jika menghafalkan dan mengamalkannya, insya Allah akan masuk surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Jadi maksudnya
Berdasarkan hadis di atas, menghafalkan Asmaul Husna akan mengantarkan orang yang melakukannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya dengan menghafalkannya seorang tersebut akan masuk surga? Jawabannya tentu saja tidak. Karena menghafalkan Asmaul Husna harus diiringi juga dengan menjaganya, baik menjaga hafalannya dengan terus-menerus menzikirkannya, maupun menjaganya dengan menghindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah tersebut. Berikut Al-Quran surah Al-A'raf yang menjadikan dasar kita dalam berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulkhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Anak-anak sekalian, di antara Asmaul Husna yang dipelajari di kelas ini adalah Al-Basir, Al-Adl, atau Al-Adlu, dan Al-Azim. Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Al-Basir berasal dari bahasa Arab yang artinya maha melihat. Sedangkan menurut pengertiannya Asmaul Husna Al-Basir adalah Allah maha melihat segala sesuatu di alam ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang selanjutnya Asmaul Husna Al-Adl atau Al-Adlu. Al-Adlu berasal dari bahasa Arab yang artinya maha adil. Sedangkan menurut pengertiannya Al-Adlu adalah Allah maha adil kepada seluruh makhluknya dengan keadilan yang sempurna dan menetapkan hukum-hukumnya berlaku bagi semua makhluk. Tidak pilih kasih, misalnya sunnatullah atau hukum alam berlaku bagi siapa saja. Allah maha adil. Dia menempatkan semua manusia pada posisi yang sama dan sederajat. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau karena jabatan. Biasanya yang menentukan derajat kemanusiaan itu ya hanya manusia yang membedakan. Si kaya, si miskin gitu ya. Itu bagian daripada kebiasaan-kebiasaan manusia gitu yang membedakan ras, suku, bangsa. Itu adalah kelakuan manusia. Sementara Allah semuanya sama, kata Allah. Yang tentu saja yang membedakan adalah takwanya saja. Dekat jauhnya posisi seorang dengan Allah hanya diukur dari seberapa besar mereka berusaha meningkatkan ketakwaannya. Semakin tinggi takwanya, semakin tinggi pula posisinya. Semakin mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aqramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang selanjutnya Al-Azim. Orang yang merenungkan sekelilingnya dengan kritis dan bijaksana akan menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta ini, benda yang hidup ataupun benda yang mati, pasti diciptakan. Jelas bahwa fakta penciptaan yang tampak dalam setiap aspek alam semesta mustahil hasil ciptaan alam semesta itu sendiri atau ada dengan sendirinya. Contohnya tanaman. Tidak mungkin ujug-ujug muncul begitu ya tanpa ada yang menciptakan. Manusia tidak mungkin serta-merta kemudian langsung muncul begitu saja. Bakteri, sel darah merah, dan binatang yang tidak dapat menciptakan diri sendiri. Semuanya pasti ada yang menciptakan. Kemungkinan bahwa semua ini bermula secara kebetulan bahkan tidak terbayangkan sama sekali. Dalam meneladani sifat ini,
Selanjutnya, dalam meneladani sifat ini, kita dituntut agar mengindahkan pesan-pesan tersebut sambil menyadari bahwa Allah lah yang maha agung. Allah lah yang mutlak keagungannya, dan tidak ada satupun keagungan yang ada di dunia ini kecuali sumber-sumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung. Salah satu cara meneladani nama dan sifat Allah Al-Azim ini yakni dengan ucapan lisan, melalui sering-sering bertasbih dengan mengagungkan Allah dan sebanyak-banyaknya, karena perbuatan itu adalah akhlak terpuji dan untuk lebih mendekatkan diri kita kepadanya. Anak-anak sekalian, berikut beberapa contoh perilaku iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bukti kita beriman kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita misalnya melaksanakan sholat, menafkahkan sebagian rezeki, menafkahkan sebagian harta, baik di saat waktu lapang maupun sempit, selalu berbuat kebajikan, mampu menahan amarah, mampu memaafkan sebagian kesalahan orang lain, melaksanakan perintah Allah dari segi ibadah, berhenti dari perbuatan keji dan tidak mengulanginya lagi, serta mempercayai dengan benar semua rukun iman. Nah, anak-anak sekalian, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tentu ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita lakukan melalui alam semesta, dan selanjutnya mengenal Allah melalui Al-Quran. Kemudian kita juga bisa mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yakni beberapa perilaku iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah kita tentu dengan mendirikan sholat, misalnya menafkahkan sebagian harta kita di waktu lapang maupun sempit, selalu berbuat kebajikan, mampu menahan amarah, mampu memaafkan kesalahan orang lain, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta dengan benar mempercayai rukun iman. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, tuliskan pada buku catatan kalian apa yang dimaksud dengan iman. Kemudian ada berapa rukun iman yang wajib kita ketahui, tuliskan. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan tuliskan 3 contoh perilaku yang menunjukkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.